Hai teman-teman edukatif semuanya, kembali lagi di channel ini di mana kita akan membahas software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mata pelajaran matematika. Dalam video-video sebelumnya telah dibahas juga mengenai software-software lainnya yang tidak kalah menarik. Oleh karena itu, kalian bisa langsung cek di channel YouTube ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan software Xpang pada materi logika dan juga logaritma. Tim yang berkesempatan untuk menjelaskan software Xpang ini yaitu saya sendiri, Detianti Stari, kemudian ada Maman Budiman, dan yang terakhir ada Novianti Pacian. Adapun dosen pengampu mata kuliah aplikasi program komputer matematik ini yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD, yang mana beliau merupakan salah satu dosen muda di Universitas 11 April Sumedang yang terampil dalam pemanfaatan teknologi, khususnya pada perhitungan matematika. Oke, langsung saja pada pengenalan software Xpang, cara mendownload dan juga cara menginstalnya. Langsung saja kepada Maman Budiman. Cekidot. Kita pakai untuk software kali ini adalah Xpang. Xpang merupakan software kalkulator gratis yang sangat ideal untuk para guru maupun siswa. Nah, Xpang itu adalah software kalkulator. Xpang ini memungkinkan kita untuk membuat berbagai jenis ekspresi, termasuk trigonometri, hiperbolik, matrik, bitwise, konstanta, dan ekspresi pemrograman dengan membuat pilihan yang relevan. Kita bisa memilih parameter ekspresi pada menu dan juga bisa memilih jawaban yang kita inginkan, baik itu desimal, heksadesimal, oksadesimal, atau format linier. Nah, di sini Xpang itu ada versi 2.3. Tanggal uploadnya itu tanggal 21 Januari 2015. Pengembangan SJS ke-27. Lisensinya itu adalah gratis. Aplikasi ini memiliki size 2,4 MB. Ya, kita akan lanjut ke cara mendownload software Xpang. Ada laptop ya. Yang pertama, pastikan hidupkan dulu laptop Anda. Yang kedua, pastikan koneksi internet Anda terhubung. Yang ketiga, buka web kalian, yaitu baik itu Chrome, Google, Firefox, dan lain-lain. Lalu, klik link yang tersedia pada PPT. Itu aja, kita ke caranya ya. Di sini saya sudah masuk ke Chrome di laptop saya. Kita langsung aja klik yang link yang tadi ada di PPT, ke kepada Bayu softpedia.get and Xpang SHTML. Kita klik aja. Nah, setelah diklik ini tampilan penelusurannya. Yang kita download adalah itu, yang ini ya, download Xpang 3.4 Softpedia. Kita klik aja. Nah, lalu kita seperti ini tampilannya. Kita klik download agar downloadnya itu gratis ya. Nah, itu lalu ada Softpedia download as. Kita klik aja yang ini. Nah, ini proses pendownloadan sedang berlangsung ya. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, di samping kiri sedang terdapat proses pendownloadan. Nah, sekarang sudah terdownload, tapi dalam bentuk zip. Kita ubah ke dalam folder. Nah, di sini ada Xpangnya, ini sini ada, atau kalian juga dapat di unduhan. Cari Xpang dalam bentuk zip-nya. Nah, ketika sudah terdapat, klik tab kanan, lalu klik extract file. Nah, lalu setelah tampilannya di sini update metodenya extract and replace file, lalu override modenya as before on PC, kita tinggal klik OK saja. Klik OK. Nah, ini foldernya sudah terdapat ya, Xpangnya kita klik OK. Nah, di sini sudah tersedia APK-nya, DPK-nya, lisensinya, dan lain-lainnya. Nah, berarti kalau sudah terdapat ini berarti siap untuk digunakan. Oke, untuk selanjutnya itu cara menginstal software Xpang. Nah, tadi kan di download sudah mendownload aplikasi Xpang tapi berbentuk zip. Nah, untuk kita bisa membukanya, kita ubah ke file, bentuk file. Nah, caranya itu yang pertama, buka file download yang sudah selesai, klik 2 kali file downloadannya,
lalu pilih extract file tersebut ke dalam new folder pada laptop Anda. Nah, setelah itu akan muncul filenya. Nah, file di sana berisikan aplikasi Xbang. Nah, sehingga aplikasi ini siap digunakan pada folder Anda. Nah, tadi kan kita sudah mendownloadnya dan mengubahnya ke dalam bentuk folder. Nah, kita bisa buka folder yang telah diekstrak sebelumnya, pilih yang ada icon Xbang-nya, lalu double klik, maka aplikasi Xbang siap digunakan. Oke, selanjutnya yaitu tampilan pada software Xbang. Nah, setelah tadi kita berhasil membuka softwarenya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini dia tampilan dari software Xbang, di mana di sini terdapat menu bar yang tentunya terdapat beberapa submenu. Kemudian di bawah menu bar tersebut terdapat beberapa ekspresi, dan di samping sebelah kanan terdapat beberapa persamaan matematika yang dapat dihitung menggunakan software Xbang ini. Kegunaan tiap tools pada menu bar yang ada di software Xbang. Apabila kita akan menggunakan sebuah aplikasi atau software, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu kegunaan tiap tools yang ada pada software tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita saat menggunakan software atau aplikasi tersebut. Oke, yang pertama itu ada submenu clipboard. Nah, di submenu ini terdapat undo, redo, cut, copy, dan paste. Kegunaan dari undo yaitu perintah untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk redo, kebalikan dari undo yaitu cara untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu cut, untuk menghapus kata, kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun. Kemudian objek tersebut akan dipindahkan ke tempat lain. Selanjutnya ada copy, yaitu untuk menggandakan sebuah kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun. Bedanya antara cut sama copy, kalau cut itu lebih ke memindahkan, sedangkan kalau copy itu menggandakan. Selanjutnya itu ada paste, untuk menempel kata, kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun hasil copy atau cut. Oke, selanjutnya submenu yang kedua yaitu angles. Nah, yang pertama itu ada degree. Disebut juga derajat, adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar yang menggambarkan sebuah putaran penuh. Yang kedua itu ada radian, yaitu besaran sudut yang hanya berdasarkan komponen-komponen dari lingkaran, yaitu busur dan jari-jari. Dan yang ketiga yaitu ada gradian. Satuan sudut bidang sama dengan putaran, satu gradian sama dengan 180 derajat. Kemudian ada submenu output format. Nah, di sini ada auto, normal, dan eksponensial. Yang pertama yaitu auto. Auto adalah perintah untuk menampilkan hasil angka seutuhnya. Jadi ini itu untuk hasil akhir yang diinginkan oleh kita. Misalkan hasil akhirnya itu ingin berupa angka-angka semuanya. Nah, berarti kita harus memilih auto. Kemudian itu ada normal. Normal yaitu menampilkan hasil angka 2 di belakang koma ataupun lebih. Ini yang biasanya atau yang umumnya dipakai. Kemudian ada eksponensial yaitu menampilkan hasil dengan bentuk E di belakang hasil yang merupakan angka 14 dari basis 16. Selanjutnya yaitu ada submenu answer base. Nah, di sini ada binary, oktal, desimal, dan heksadesimal. Yang pertama, binary yaitu sistem bilangan berbasis 2, penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Kemudian ada oktal, yaitu sistem bilangan berbasis. Kalau misalkan oktal berarti ada 8 kan? Nah, simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 7. Kemudian ada desimal. Desimal yaitu bilangan berbasis 10 yang sering kita gunakan sehari-hari. Digit yang digunakan adalah 0 sampai dengan 9. Kemudian terakhir ada heksadesimal, yaitu bilangan berbasis 16 dengan digit yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, di mana A sebagai pengganti nilai 10, B 11, C 12, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada submenu expression list. Nah, di sini terdapat delete dan clear. Delete yaitu perintah untuk menghapus suatu pekerjaan yang telah kita pilih, sedangkan clear yaitu menghapus keseluruhan pekerjaan yang telah kita kerjakan. Nah, ini adalah submenu yang terakhir yaitu tools, di mana terdapat variabel, function, dan unit converter. Yang pertama yaitu variabel yang akan dikenali oleh media jika variabel tersebut sudah dikenal nama dan nilainya. Kemudian function yaitu fungsi yang akan dikenali oleh media jika fungsi tersebut sudah dikenal nama dan nilainya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengubah besaran-besaran mulai dari wilayah, panjang, berat, energi, suhu, waktu, dan volume. Oke.
Kemudian di sini ada cara menggunakan expand. Expand dapat bekerja dengan 3 ekspresi yang berbeda-beda. Berikut cara menggunakan expand. Yang pertama itu ada expression, yang kedua itu ada chart, dan yang ketiga itu ada truth table. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita sudah membuka aplikasi expand-nya, pilih tipe ekspresi yang kita inginkan. Misalkan kalau kita ingin menghitung logika, maka kita gunakan truth table dan seterusnya. Oke, lanjut pada fungsi yang ada di expand. Nah, ini dia persamaan atau fungsi matematika yang dapat dihitung menggunakan aplikasi software expand. Nah, kita langsung saja lihat pada aplikasinya ya. Ini dia tampilannya seperti yang telah tadi dijelaskan di PPT-nya. Setelah kita mengetahui kegunaan tiap tools yang ada di software expand, sekarang kita beralih ke cara menggunakan expand. Tadi sekilas telah dijelaskan bahwa ada beberapa ekspresi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada expression, yang kedua itu ada chart, dan yang ketiga ada truth table. Nah, nanti setelah kita membuka aplikasi atau softwarenya, kita dapat memilih ekspresi apa yang akan kita gunakan. Nah, ini disesuaikan dengan fungsi yang akan kita cari. Misalkan apabila kita ingin menghitung logika, maka kita menggunakan truth table. Nah, fungsi-fungsi apa saja sih yang bisa dihitung menggunakan aplikasi atau software expand ini? Ini dia fungsi-fungsi yang bisa dihitung pada software expand. Untuk lebih jelasnya, kita langsung buka aplikasinya. Nah, fungsi yang pertama yaitu numbers dan arithmetic. Di sini terdapat angka-angka dan juga operasi penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Yang kedua yaitu ada fungsi standar. Di sini kita bisa menghitung bilangan berpangkat, akar dari bilangan, kemudian bisa menghitung logaritma, nilai mutlak, persen, dan lain-lain. Kemudian ada trigonometri. Di sini kita bisa mencari nilai dari sin, cos, tangen, dan juga inverse dari fungsi-fungsi trigonometri tersebut. Kemudian ada hiperbolik. Kemudian ada matriks. Selanjutnya ada statistika. Kita dapat menghitung ukuran penyebaran dan juga ukuran pemusatan data. Selanjutnya ada complex numbers. Selanjutnya ada bitwise and logical. Kemudian ada programming. Selanjutnya ada fungsi konstan. Dan yang terakhir ada additional. Jadi banyak sekali fungsi matematika yang dapat dihitung menggunakan software expand ini. Nah, namun software expand ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Apa saja sih kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh software expand? Nah, yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu ukuran aplikasi kecil, yaitu hanya berukuran 2,4 MB. Yang kedua, program ini bisa dipindahkan di mana saja dengan menggunakan flash disk ataupun hard drive dan hanya mengklik aplikasinya untuk menjalankannya tanpa diinstal sebelumnya. Kemudian, expand ini menggunakan daya yang sangat rendah pada CPU dan juga RAM, sehingga tidak mengganggu performa PC atau laptop dan aktivitas yang lainnya. Kemudian, kelebihannya yaitu sangat cepat dalam menghitung persamaan matematika, dan yang terakhir yaitu mendukung pengubahan pandangan atau angles jawaban, yaitu degree, radian, dan gradian. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu menu angles, output format, enter base, dan tools hanya bisa digunakan pada expression section. Nah, untuk chart dan truth table tidak bisa digunakan. Kemudian, kekurangannya yaitu hanya bisa menggunakan simbol X, sedangkan simbol Y tidak dapat dikenali di aplikasi ini. Mungkin itu dia kegunaan, cara menggunakan, dan juga kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu cara menyelesaikan persamaan matematika, yaitu pada materi logika dan juga pada materi logaritma yang akan dibahas oleh Nopianti Fajrian dan juga Maman Budiman. Cekidot! Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan software expand yang dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal logika matematika. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit materi mengenai logika matematika. Logika matematika merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu logika dan ilmu matematika sebagai kuncinya, dan merupakan landasan dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang dimaksud logika matematik adalah ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, diimplikasi, kalimat berkuantor, kalimat ekuivalen, dan masih banyak yang lainnya. Dalam logika matematika, beberapa pernyataan dapat dibentuk menjadi satu pernyataan dengan menggunakan kata penghubung logika seperti dan, atau, maka, jika, dan hanya jika.
Pernyataan gabungan tersebut disebut dengan pernyataan majemuk. Dalam logika matematika, kata hubung tersebut masing-masing memiliki lambang dan istilah sendiri. Dapat dilihat dalam tabel ini. Kata hubung dan dengan lambang seperti huruf V terbalik ini merupakan lambang untuk istilah konjungsi. Kata hubung atau dengan lambang seperti huruf V merupakan lambang untuk disjungsi. Kata hubung maka dengan lambang arah panah ke kanan ini merupakan lambang untuk implikasi. Sedangkan kata hubung jika dan hanya jika dengan lambang dua arah panah ke kanan dan ke kiri ini merupakan lambang untuk istilah diimplikasi. Selain itu ada ingkaran atau negasi atau juga bisa disebut dengan penyangkalan dengan lambang seperti ini. B merupakan pernyataan bernilai benar, S merupakan pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran dari P akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Dalam pembelajaran logika matematika ini, kita akan menggunakan tab Bitwise and Logical. Ada beberapa lambang yang wajib kalian tahu di sini, yaitu ada not, ini adalah negasi, and ini adalah untuk konjungsi, or ini untuk disjungsi, lambang ini untuk disjungsi eksklusif. Selanjutnya panah ke kanan ini adalah untuk implikasi, sedangkan dua panah ke kiri dan ke kanan ini adalah diimplikasi. Panah ke bawah ini adalah negasi dari konjungsi. Yang terakhir, lambang ini adalah untuk negasi dari disjungsi. Selanjutnya, tab yang kita akan gunakan yaitu tab konstan. Ada true and false, yaitu benar atau salahnya pernyataan yang akan kita input nanti. True itu benar, false itu salah. Lalu ada tab additional, yang digunakan yaitu simbol yang ini. Fungsinya yaitu untuk pendefinisian suatu pernyataan. Langsung saja kita coba. Misalkan kita punya pernyataan P bernilai benar dan ada key pernyataan yang bernilai salah. Nah, kita input datanya di kolom yang ini. Ketik P, lalu klik simbol yang ini, klik true. P bernilai benar, enter. Lalu ada key bernilai salah, klik false. Misalkan kita mau cari negasi dari P, klik not, lalu ketik P, enter. Di sini terlihat jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka negasi atau ingkaran dari P itu haruslah bernilai salah. Negasi dari P itu false. Jadi terbukti ya. Lalu kita ambil contoh lagi P disjungsi key. Ketik P, lalu klik yang or disjungsi key. Klik enter. Nah, jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P disjungsi Q itu bernilai benar. True. Software Expand ini bisa juga membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal logika matematika dalam mencari tabel kebenaran. Tinggal kita klik yang ini, Truth Table. Kemudian kita masukkan soal logika matematika yang kita punya. Contohnya misalkan kita mau cari tabel kebenaran dari P konjungsi Q. P konjungsi Q. Klik enter. Maka tabel kebenarannya seperti ini. Kita tahu bahwa konjungsi adalah kata penghubung dan dengan tabel kebenarannya cuma ada satu kesimpulan yang benar, yaitu ketika P-nya benar, Q-nya pun benar, maka kesimpulannya pun menjadi benar. Jadi intinya, konjungsi itu jika kedua-duanya benar, maka kesimpulannya pun benar. Sisanya salah. False, false, false.
Kita ambil contoh lagi, yaitu negasi dari P biimplikasi Q. Klik note P biimplikasi Q. Enter. Maka diperoleh tabel kebenarannya seperti ini. Biasanya untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menggunakan pemisalan serta tabel dan melihat tabel biimplikasinya terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan aplikasi, akan jauh lebih mudah dengan tool tabel ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan 3 pernyataan. Misalkan kita mau cari P disjungsi Q, kemudian konjungsi R. P disjungsi Q, kemudian dikonjungsikan dengan R. Klik enter. Nah, sangat simpel kan? Dengan software ini dapat mempermudah kita dalam menentukan sebuah tabel kebenarannya tanpa melihat satu persatu tabel kebenarannya. Selanjutnya, saya juga sudah menyediakan worksheet agar teman-teman lebih paham dan lancar dalam penggunaan software X1 ini. Selamat mencoba! Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penggunaan software X1 dalam materi logika matematika. Semoga penyampaiannya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makna logaritma pada aplikasi X1. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan AC sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C. A disebut bilangan pokok dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. B disebut numerator dengan syarat B lebih dari 0. Di sini ada perpangkatan dan ada logaritmanya. 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan logaritmanya itu adalah 2 log 2 sama dengan 1. Lalu ada 2 pangkat 0 sama dengan 1, lalu logaritmanya adalah 2 log 1 sama dengan 0. Lalu ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 log 8 sama dengan 3, log 10 pangkat 3 sama dengan 1000, logaritmanya adalah log 1000 adalah 3. Nah, itu yang materi yang kita lanjut untuk pada aplikasinya. Kita punya contoh itu adalah 2 log 2. Berarti 2 log 2 kita akan cari 2 log 2 itu berapa? Kita tinggal klik log. Nah, muncul di layar itu seperti ini. Lalu kita bisa klik 2. Lalu di sininya 2. Nah, setelah seperti ini, teman-teman semua atau adik-adik semuanya tinggal klik enter. Nah, setelah klik enter, sudah terdapat hasilnya adalah 1. Ternyata benar bahwa 2 log 2 itu adalah 1. Yaitu 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, jadi pengerjaannya seperti ini, tidak secara beruntun, tapi langsung ke hasilnya. Itu 2 log 2 itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengaplikasiannya pada aplikasi Xpang-nya. Oke, itu dia pengenalan software Xpang dan juga cara penggunaannya dalam materi logika dan juga logaritma. Semoga video ini dapat membantu dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ingat pada satu kalimat, belajar itu seperti mendayung ke hulu, tidak maju berarti mundur. Kita juga seperti itu, apabila kita tidak mau cari tahu tentang suatu hal, maka kita akan stuck di situ-situ aja. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.